Bab 1766. Atas dasar apa kamu bisa melampauiku? Bahkan Nikoshi hanya bisa menembus batasan yang paling kuat dengan mengandalkan cangkang kura-kura, juga tidak bisa melakukannya dengan mudah. Namun, semua ini sangat normal bagi Erikin. Mekanisme yang diatur oleh keluarga Zeng juga merupakan batasan formasi. Selama mereka masuk ke daerah ini, mata dewa dapat melihat dengan jelas. Ditambah dengan pemahaman Erikin tentang formasi, dia tahu di mana letak kelemahan formasi dan di mana akan menyebabkan formasi kehilangan pengaruhnya. Yang perlu dia lakukan hanyalah memainkan sedikit reiki saat terbang dan semua formasi akan batal. Segera setelah itu, Erikin naik ke lantai 10, kemudian dengan cepat naik ke lantai 11. Ini. Di luar pagoda, semua orang tidak percaya, bertanya-tanya apakah mereka salah melihatnya. Erikin yang mereka remehkan untuk waktu yang lama, bisa-bisanya melepaskan kecepatan siput dan sekarang secepat embusan angin. Dalam beberapa kedipan mata, dia naik 2 lantai berturut-turut. Perlu diketahui, pagoda ini semakin sulit saat naik. Banyak kultivator berada di tempat ini dan langsung dibombardir oleh formasi. Kenapa Erikin malah semakin naik semakin mudah? Pengurus rumah Zhang, kamu benar, Tuan Qin memang benar tidak mudah. Mata kepala rumah Zeng bergerak sedikit dan tiba-tiba bicara. Duar. Pada saat ini, ada suara lain di luar pagoda. Di lantai 11, sosok cantik terbang keluar dari sana. Itu gadis suci. Lantai 11 memiliki tekanan yang terlalu kuat. Banyak kultivator melihat Finola Su terbang keluar, sedikit bersemangat untuk mencoba, dan berencana terbang seperti pahlawan untuk menyelamatkannya. Namun, sayangnya itu ditakdirkan untuk mengecewakan mereka. Setelah Finola Su terbang keluar, sebuah pohon es besar tiba-tiba mengembun di tanah. Ranting-ranting pohon terus memanjat dan tumbuh, akhirnya membentuk pohon yang menjulang tinggi. Daun-daun es dan salju itu memadat menjadi bagian-bagian seperti pohon palem, menopang Finola Su di atasnya. Ternyata gadis suci sudah lama menanam bibit pohon es di luar pagoda dan menghubungkannya dengan napasnya. Luar biasa. Seorang kultivator bereaksi dan tidak tahan untuk mengaguminya. Dengan jatuhnya Finola Su, hanya Erikin dan Nikoshi yang tersisa di pagoda. Segera setelah Finola Su keluar, Nikoshi naik ke pagoda terakhir. Segera setelah itu, sosok Erikin juga muncul di tangga. Teman seiman Qin ini bisa-bisanya berhasil mengejar Niko. Semua orang terkejut lagi. Dari awal yang terbelakang, sekarang telah mengejar posisi teratas. Dampak yang dibawa Erikin kepada semua orang terlalu besar. Para kultivator yang merasa Erikin adalah sampah dan tidak layak untuk Finola Su juga sedikit malu saat ini. Mereka yang berteriak, menundukkan kepala dan batuk pada saat ini, karena takut orang lain akan menertawakan diri mereka sendiri. Lantai 12. Yang merupakan puncak menara pengadilan keluarga Zeng, setelah dibatasi dan diberkati oleh pria tua misterius itu, mencapai tingkat fase penilaian. Sedangkan Erikin menerobos batasan tingkat ke-11 dan tidak banyak dari mereka yang bisa mencapai tingkat itu. Bahkan jika Erikin gagal pada akhirnya, siapa yang berani mengatakan bahwa Erikin lebih rendah darinya? Semua orang, dalam 6 bulan sejak Juni, hanya 3 kultivator yang memasuki level ini, tetapi ketiganya gagal. Hari ini tidak tahu apakah mereka bisa berhasil atau tidak. Kedua orang ini mencapai puncak menara dengan kecepatan tercepat, mungkin mereka bisa. Ada seorang kultivator dengan mata yang cerah dan perasaan samar menyaksikan sejarah. Meski keduanya tidak mendapatkan slip giok dari keluarga Zeng, urusan keluarga Zeng sebenarnya sudah bergejolak di kedalaman wilayah utara selama setengah tahun. Setelah banyak kekuatan sekte mengenal mereka, mereka mengirim murid mereka yang luar biasa untuk mencoba. Tetapi tanpa kecuali,
Mereka yang dianggap oleh berbagai kultivator sebagai jenius atau kultivator fase transendensi yang kuat, semuanya kembali dalam luka berat, dan beberapa sangat berantakan ketika dilempar keluar dari pagoda. Bahkan 3 bulan lalu, ada seorang jenius di daftar es dan salju yang melepaskan retorikanya setelah kekalahan yang memalukan. Batasan di pagoda ini, dalam waktu 10 tahun, tidak ada kultivator fase transendensi yang bisa memecahkannya. Banyak kultivator yang menerobos pagoda juga menyetujui hal ini. Tapi hari ini, melihat Eric Kin dan Nico Si hanya selangkah lagi dari akhir, ketenangan hati semua orang diaduk lagi. Mungkinkah masalah besar yang melanda keluarga Zheng selama setengah tahun dapat diselesaikan hari ini? Kepala rumah Zheng menatap pagoda dengan mata tajam dan banyak kultivator dari keluarga Zheng juga sesak napas. Saat ini di lantai 12. Eric, tidak disangka kamu memang memiliki trik, dapat mengejarku di saat terakhir. Kelihatannya aku sudah meremehkanmu. Nico Si melihat Eric Kin dan berbicara dengan dingin. Bukan mengejarmu, tetapi kamu berjalan terlalu lambat. Eric Kin berkata dengan ringan. Jangan sombong, kamu juga berhenti di sini. Nico Si mencibir, tekanan ini tak tertahankan, bahkan kultivator puncak fase transendensi juga sulit menahannya. Aku akan segera memberitahumu bagaimana aku melewati lapisan tekanan dan mendapatkan slip giok keluarga Zheng itu. Lihat baik-baik. Nico Si berteriak, merasakan tanda peringatan harta karun kuno cangkang kura-kura di telapak tangannya, terbang keluar, terus-menerus melewati larangan paksa yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah perbedaan antara kamu dan aku. Nico Si tertawa lancang, melihat Eric Kin masih berdiri di belakang, dan slip giok di puncak menara semakin dekat. Dia tidak bisa menahan kegembiraan seorang pemenang. Tidak heran kamu bisa sampai di sini jauh-jauh, yang kamu andalkan seharusnya adalah benda yang ada di tanganmu, kan? Eric Kin berbicara dengan santai. Pada saat yang sama, setelah dia menyalakan mata dewa, semua pola formasi terlihat di depan mata Eric Kin. Sampai sekarang, juga tidak takut memberitahumu. Aku memang mempunyai harta karun untuk menerobos pagoda. Inilah perbedaan terbesar antara aku dan kamu. Aku bisa mengabaikan batasan dalam pagoda ini, sedangkan kamu tidak. Jadi, aku akan menang, sedangkan kamu hanya bisa kehilangan 30.000 koin roh emas dan dipermalukan olehku. Nico Si tertawa mengejek, ingin melihat wajah Eric Kin yang marah dan tidak sudi. Tetapi ketika dia melihat ke belakang, dia terkejut menemukan bahwa Eric Kin hanya memberinya tatapan mengejek, kemudian sosoknya tiba-tiba bergerak. Kamu itu juga disebut mengabaikan. Lihat dengan jelas. Kecepatannya seperti badai dan hantu yang berkedip. Dalam sekejap, Eric Kin mengejar semua jarak antara dirinya dan Nico Si. Mata Nico Si melebar, seolah embusan angin menggantung dari sampingnya. Saat berikutnya, Eric Kin sudah terbang di depannya. Tidak mungkin, bagaimana bisa ada kecepatan seperti itu? Nico Si terkejut dan marah. Di tengah ribuan batasan, Eric Kin seperti ikan yang berenang. Ketika dia terbang, dia tidak menemukan hambatan apapun dari pembatasan. Tampilan jalan-jalan seperti berjalan di taman sendiri. Namun, tempat ini jelas dibatasi oleh kekuatan besar dari alam fase penilaian. Ini jelas merupakan puncak pagoda keluarga Zheng. Nico Si menggertakkan gigi. Dia memimpin sepanjang jalan dan memiliki harta kuno yang telah dia beli dengan banyak uang di tangannya. Atas dasar apa Eric Kin bisa melampaui dirinya sendiri dan memenangkannya? Dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Duar. Melihat Eric Kin melampaui dirinya sendiri, mata Nico Si memerah dan kulit kura-kura langsung meledak. Pada saat cangkang kura-kura meledak, kekuatan terbesar dari harta karun kuno ini pecah dan napas terlarang melonjak ke sekeliling. Bersambung.